Tahukah Anda bahwa 60% kekalahan dari seorang calon legislatif disumbang oleh tim sesnya sendiri? Nah, ingin tahu 7 dosa dari tim ses yang membuat seorang kandidat kalah? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai 7 dosa tim ses. Jadi tentu saja di dalam sebuah pertarungan legislatif kita tidak mungkin hanya sendirian. Kita membutuhkan tim ses untuk kemenangan kita. Tetapi kalau kita tidak memahami cara bekerja dan mengelola tim ses dengan baik, mereka memberikan kontribusi terbesar bagi kekalahan Anda. Oleh karena itu, simak 7 dosa besar tim ses. Yang pertama adalah mereka cenderung memanfaatkan atau mempergunakan strategi konvensional. Strategi yang itu-itu saja. Strategi yang mereka pergunakan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, bukan berarti strategi ini salah, tetapi kadang-kadang strategi konvensional kurang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional, pertimbangannya seperti apa, atau alasan-alasannya apa. Nah, untuk bisa menang, kita harus memakai strategi yang bukan hanya konvensional, karena setting politiknya sudah berbeda antara 2019, 2014 apalagi, atau bahkan 2009 dengan 2024. Pemainnya sudah baru, setting politiknya berbeda, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang baru, strategi modern yang berdasarkan data dan analisis yang lengkap. Dan data ini adalah data yang valid. Nah, mereka yang pakai data konvensional biasanya bekerja berdasarkan feeling, intuisi, atau pengalaman masa lalu saja. Nah, hati-hati dengan mereka yang hanya mempergunakan cara-cara konvensional, karena saya bisa yakinkan dengan cara konvensional Anda bisa kalah di dalam Pileg 2024. Dosa besar yang kedua adalah asal Bapak senang atau ABS. Nah, yang namanya tim ses ini biasanya sering sekali memberikan kabar-kabar baik, sering sekali memberikan berita-berita yang manis kepada kandidat atau kepada sang calon legislatif. Nah, kalau Anda menjadi calon legislatif, Anda harus hati-hati dengan tim ses yang selalu memberikan kata-kata manis. Karena saya yakin sekali di dalam persaingan yang sangat ketat dan sangat sengit di dalam Pileg 2024 yang figur-figurnya sangat kompetitif, punya kualifikasi dan kompetensi yang baik, dan partai-partai politik semua bekerja ekstra untuk bisa memenangkan. Yang namanya persaingan Pileg itu merupakan sesuatu yang berat, sehingga berita yang kita terima itu tidak boleh selalu berita manis. Kita sebagai kandidat juga tidak boleh menerima begitu saja berita-berita yang manis-manis itu. Misalnya apa? Bapak tenang saja, di desa ini semua sudah kami garap dan semua akan mendukung Bapak. Bapak jangan khawatir, komunitas ini semuanya akan mendukung Bapak. Nah, kita jangan mau menerima kabar-kabar manis dan enak didengar ini begitu saja. Kita harus cek validasinya, kita harus konfirmasi kembali. Kita harus betul-betul melakukan monitoring dan evaluasi yang baik terhadap target-target kita, sehingga kita tidak mudah tergelincir dan terbuai dengan berita-berita manis tersebut. Dosa ketiga, tim ses senang sekali melakukan event acara, event pertemuan, event sosialisasi. Betul bahwa event-event itu penting, tetapi seberapa banyak event yang mesti Anda lakukan itu tentu saja disesuaikan dengan budget Anda. Seberapa besar event itu harus dilakukan tentu saja disesuaikan dengan target dan budget Anda. Nah, yang namanya tim ses biasanya nggak peduli dengan masalah budget Anda. Mereka tidak peduli terhadap masalah target Anda. Yang penting mereka bisa membuat event sebanyak mungkin, mereka bisa membuat event sesering mungkin. Misalnya event bagi-bagi sembako, event sosialisasi mengumpulkan banyak orang, event kampanye outdoor yang mengundang banyak sekali orang. Nah, bukan berarti sekali lagi Anda tidak boleh melakukan ini, tetapi sering melakukan event, kita harus jelas dengan bagaimana budgetnya, bagaimana target dari event tersebut, dan bagaimana
event tersebut mempunyai efek elektoral terhadap kita sebagai kandidat atau sebagai caleg. Jangan sampai sekedar event tapi kemudian tidak ada manfaatnya bagi elektoral kita. Dosa keempat dari tim ses, mereka sering sekali meminta uang operasional. Nah, ini kita harus hati-hati. Tentu saja kita sebagai kandidat di awal sudah harus menyusun dana yang jelas. Kita harus menyusun dana kampanye yang tepat dan terukur. Di situ kita sudah menyusun berapa biaya untuk event, berapa insentif, berapa kemudian operasional dan sebagainya. Nah, biasanya tim ses itu paling sering meminta dikit-dikit uang bensin, dikit-dikit uang rokok, dikit-dikit uang makan, dikit-dikit uang operasional lainnya yang mengakibatkan perhitungan Anda itu kemudian membengkak gitu ya. Nah, sekali lagi kadang-kadang tim ses tidak peduli dengan pengeluaran Anda karena di kepala mereka Anda sudah memiliki dana yang besar untuk maju dalam sebuah pemilihan legislatif. Nah, kita harus hati-hati dengan mereka-mereka atau bagian dari tim ses kita yang sering sekali meminta biaya operasional, apalagi itu yang tidak teranggarkan dan yang kemudian terlihat berlebihan. Artinya Anda sebagai seorang kandidat harus bisa teliti dan harus bisa tegas dalam menghadapi permintaan terhadap uang operasional. Kalau itu memungkinkan dan itu kemudian terukur, kemudian bondnya jelas, kemudian perhitungannya jelas, dampaknya jelas, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kemudian kalau itu menjadi sebuah pengeluaran rutin yang tidak jelas dampaknya bagi Anda, itu yang harus Anda teliti dan verifikasi lebih lanjut. Dosa kelima dari seorang tim ses yaitu paling sering menganjurkan politik uang ya, atau serangan fajar atau apapun, intinya money politik. Nah, biasanya mereka yang tadi di awal berpikiran konvensional. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mempengaruhi masyarakat lagi selain lewat uang. Nah, biasanya di awal, di tengah, apalagi di akhir, tim-tim seperti ini paling gampang meminta dan menganjurkan untuk teman-teman, caleg atau sang kandidat untuk mengeluarkan uang untuk serangan fajar, untuk money politik, sedekah politik, apapun namanya itu, yang di ujung bisa mempengaruhi orang sehingga mendukung Anda. Nah, sekali lagi hati-hati dengan ini, karena kenapa mereka hanya menganjurkan politik uang? Karena satu, tadi pendekatannya konvensional, dan kedua, mereka tidak mempunyai kemampuan melakukan persuasi terhadap masyarakat untuk bisa memilih kita. Dan yang ketiga, mungkin mereka merasa dengan mempergunakan politik uang, mereka nanti akan kecipratan dari jumlah politik uang yang disebarkan. Karena sebagai catatan, yang namanya politik uang itu tingkat kebocorannya tinggi sekali. Bisa turun 50% dari 100% yang kita keluarkan ke masyarakat, ke calon pemilih kita saja sudah bagus sekali. Nah, di sini kita perlu berhati-hati dalam menanggapi tim ses yang bahkan sejak awal sekali mereka udah nanyakan, Bapak siapkan uang berapa untuk nyiram? Nah, ini hati-hati dengan tim ses yang seperti itu. Dosa politik yang keenam dari seorang tim ses adalah berpolitik ke dalam. Nah, ini juga sesuatu yang nggak beres, karena bukannya mereka bertujuan untuk mengejar target-target Anda, mengejar suara Anda, tapi dia berusaha untuk bisa sedekat mungkin dengan kandidat, sedekat mungkin dengan sang calegnya gitu ya, karena berpikir kalau dekat dengan caleg tentu saja akan mendapatkan insentif-insentif tertentu yang besar kalau terpilih, atau kalau dekat dengan kandidatnya mungkin di sini insentif dari segi ekonomi mungkin menjadi lebih banyak dan lain sebagainya. Apapun motifnya, kita perlu berhati-hati dengan tim yang berpolitik ke dalam. Mereka lebih senang berbicara tentang tim sendiri, menjelekkan tim sendiri, kemudian berpropaganda buruk tentang tim sendiri, berkata jelek tentang tim sendiri, mengkritik tim sendiri, dibandingkan dengan berhadapan dengan tim ses kompetitor lainnya gitu ya. Jadi mereka berusaha mempengaruhi, bahkan tidak jarang mereka memfitnah teman sendiri, backstabbing ya, membohongi dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya mereka lebih dipercaya dan mereka lebih dekat dengan Anda. Nah,
hati-hati dengan yang seperti ini, karena berpolitik ke dalam itu menjadi racun bagi tim sendiri gitu. Tim muncul ketidakpercayaan di dalam tim, kemudian muncul perasaan diperlakukan tidak adil dan sebagainya yang kemudian merusak tim itu sendiri. Ya, oleh karena itu hentikan bagian dari tim sukses Anda yang melakukan politik ke dalam dan arahkan fokus mereka untuk berhadapan dengan tim ses dari kompetitor lain dan strategi yang dijalankan oleh kompetitor untuk kemudian berhadapan dengan strategi kita. Dosa ketujuh dari tim ses adalah dia bermain dua kaki atau bahkan lebih. Nah, ini juga bermasalah atau menjadi sebuah permasalahan kalau kemudian Anda tidak mengontrol dan memonitor tim Anda dengan baik, di mana tim Anda kemudian bermain dua kaki. Artinya dengan kompetitor lain mereka kemudian menyebarkan informasi tentang strategi di dalam, mereka menyebarkan informasi tentang permasalahan yang ada di dalam, kemudian mereka juga menjadi bagian dari tim ses yang lain. Nah, ini sering terjadi dalam konteks tandem, ya, kerjasama tandem. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang positifnya tentu saja kalau kerjasama tandem dia bisa mensinergikan target antara mereka yang ada di atasnya, misalnya calon legislatif tingkat RI dengan provinsi dan kabupaten kota. Mereka bisa mensinergikan, tetapi permasalahannya muncul apabila mereka kemudian bermain dua kaki itu dengan kandidat lainnya di dapil yang sama. Bukan hanya itu, tetapi kemudian juga mereka bermain dengan kompetitor yang berbeda dari partai yang berbeda. Ini lebih bahaya lagi. Jadi Anda perlu hati-hati bila terindikasi tim Anda melakukan dua kaki atau bahkan lebih. Saya pikir lebih baik dari sejak awal Anda langsung berhentikan secara langsung saja, karena sangat berbahaya tim ses yang seperti ini. Semua yang Anda kerjakan bisa saja kemudian hilang begitu saja, lenyap begitu saja, karena semua strategi Anda kemudian di-share ke kompetitor Anda, dan ini tentu saja bisa menghancurkan strategi dan pergerakan Anda di lapangan. Nah, demikian teman-teman kandidat, semoga apa yang saya bisa berikan ini bisa bermanfaat. Mungkin setelah ini saya akan dimusuhi oleh tim ses Anda, terutama tim ses yang tidak mempunyai orientasi untuk memenangkan Anda, tetapi mempunyai maksud-maksud lain gitu. Tapi saya yakin kalau mereka memiliki tujuan, kesamaan, keinginan dengan Anda untuk mendudukan Anda di dalam kursi dewan, saya yakin masukan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, tim ses teman-teman, dan pergerakan dari teman-teman. Semoga berhasil, semoga sukses, dan salam kebangsaan.